Tim SAR BPBD Kota Makassar mengevakuasi seorang balita, anak-anak dan 6 orang dewasa serta satu bayi berusia 2 bulan dari kepungan banjir setinggi 1 meter. Mereka akan mengungsi sementara di rumah keluarganya hingga banjir surut. Sejak Selasa malam, banjir merendam permukiman warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 dan 10, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari data BPBD, setidaknya ada 5 titik banjir di Kecamatan Manggala dan ratusan jiwa telah mengungsi di masjid terdekat. Koordinator evakuasi BPBD Kota Makassar, Akbar, mengatakan masih banyak warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sebagian warga terdampak juga menunggu di rumahnya untuk dievakuasi petugas. Enam petugas damkar Maros dibantu warga mengevakuasi sebuah mobil bak tertutup yang terperosok saluran air. Mobil bak ini nyaris terbalik di tengah banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Pengemudi mobil mengaku tidak melihat bahu jalan karena tutup banjir hingga akhirnya terperosok. Banjir yang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini sudah berlangsung selama 3 hari akibat luapan sungai. Banjir merendam ratusan rumah warga di 8 kecamatan yang merupakan daerah pesisir. Ketinggian air ini mencapai 50 cm hingga 1 meter. Namun warga masih memilih tinggal lantaran rumah mereka terbuat dari rumah panggung. Dari Makassar dan Maros, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Awal informasi pada pagi hari ini, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga hingga mengakibatkan banjir dan juga longsor. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh akibat nekat menerobos arus banjir. Dalam video amatir, sejumlah pengendara sepeda motor berjatuhan saat menerjang arus banjir di Desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras dan saluran air yang tidak mampu menampung debit air hujan hingga meluap ke jalan. Hujan deras juga mengakibatkan jalur utara Purbalingga Pemalang sempat ditutup akibat tertutup material longsor. Tidak hanya itu, sejumlah tiang listrik tumbang melintang di tengah jalan. Terkait hal ini, petugas gabungan bersama relawan bergegas mengevakuasi material longsor. Mereka harus bekerja ekstra untuk menyingkirkan bongkahan batu besar dan tiang telepon yang menutup jalan. Masyarakat alhamdulillah sudah bisa terevakuasi semua, baik sudah bisa longsoran maupun batu-batu yang di tengah jalan sudah diberikan. Itu sampai dengan saat ini arus lalu lintas sudah lancar. Setelah 2 jam upaya evakuasi material longsor, jalur utara Pemalang Purbalingga bisa kembali dilewati kendaraan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan supir taksi online oleh anggota Densus 88 anti teror Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi ini dihadiri tersangka dan digelar di halaman Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online Sony oleh anggota Densus 88 Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi digelar di halaman Polda Metro Jaya dengan peragakan 40 adegan. Istri korban yang datang ke lokasi rekonstruksi menangis histeris melihat pelaku yang tega membunuh suaminya. Ia pun menyebut tersangka pembohong. Polisi juga mengungkap motif Bribda Haris Sitanggang membunuh korban karena ingin mencuri mobil korban. Ini dilakukan karena kalah bermain judi dan terlilit utang 90 juta rupiah. Tentunya ini masih melakukan proses analisis. Namun sejauh ini sesuai dengan rencana 40 adegan yang direkonstruksikan, artinya tentu belum ada temuan hal yang bersifat baru. Namun tadi ditekankan adalah saintifik, kita hadirkan dari Inavis juga. Ya, rekonstruksinya ini panjang ya, dari mulai adanya TKP-nya juga di Jakarta, di Depok, di Bekasi, termasuk di Tangerang. Ya. Maka lokus tempus ini suatu rangkaian peristiwanya maka ditangani oleh Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, Bribda Haris terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Sony Rizal Tahitu, sopir taksi online, ditemukan tewas di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 23 Januari lalu.
Di hari yang sama, Bribda HS ditangkap di Desa Sendang Mulia, Bekasi setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dan dari catatan kepolisian, Bribda HS pernah terlibat kasus penipuan baik pada sesama anggota Polri maupun masyarakat umum. Meski sudah ditangkap, tapi keluarga korban tidak langsung diinfokan. Mereka baru mengetahuinya saat istri korban bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya 7 Februari lalu. Hal ini membuat istri korban menilai polisi tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita informasi selanjutnya, pemirsa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Surabaya dan Jember, Jawa Timur. Lantaran sopir mengemudi kurang konsentrasi dan mengantuk, 2 mobil terjun ke Sungai Kebon Agung. Berikut informasinya. Di tengah guyuran hujan dan derasnya arus sungai, petugas damkar berjibaku mengevakuasi sebuah mobil taksi online yang terjun ke Sungai Kebon Agung, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Penyebab mobil terjun ke sungai diduga karena sopir kurang konsentrasi saat mengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini karena sopir berhasil menyelamatkan diri. Ya namanya udah kelihatan kayak belok. Oh, ternyata belum. Oh, nggak hafal area sini berarti Mas ya? Atau mungkin gelap? Udah lewat sini Pak. Mungkin karena gelap juga ini Pak. Mungkin. Hujan juga tadi. Iya. Proses evakuasi mobil dari sungai berlangsung selama setengah jam. Petugas harus menyelam untuk mengaitkan tali krain di tengah derasnya arus sungai. Mau nggak mau kita harus nyelam untuk bisa memasang dan untuk supaya akhir mobil tersebut bisa terangkat. Kalau kondisi arus sungainya gimana? Kondisi arus sungai cukup deras. Akibat kecelakaan, mobil mengalami kerusakan berat. Sebuah minibus jatuh ke sungai di Jalan Raya Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Seluruh korban yang merupakan satu keluarga selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Citra Husada, Jember. Pengendara bernama Novan mengalami luka di bahu. Sementara sang istri Utami beserta anaknya Naura yang baru berusia 1,5 tahun dan keponakannya Nadia tidak mengalami luka. Kecelakaan ini terjadi diduga karena sopir mengantuk. Pengemudi kendaraan Honda Jazz tersebut dalam kondisi mengantuk dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga masuk ke dalam sungai yang di lokasi Kebon Agung. Evakuasi mobil dilakukan secara manual karena lokasi kecelakaan sulit dijangkau dengan alat berat. Kasus kecelakaan ini ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ketersediaan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita masih langka di sejumlah pasar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, akibat distribusi minyak kita yang belum merata ini membuat harga minyak curah naik karena jadi incaran para pembeli. Satgas Pangan dan Disperindang Cirebon menggelar sidak minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di Pasar Tradisional Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Hasilnya, minyak goreng bersubsidi Minyak Kita sudah langka alias tidak mendapat pasokan dari distributor sejak 2 bulan terakhir. Pedagang menyebut sekalipun ada, tetapi harganya sudah tidak sesuai. Akibat kelangkaan Minyak Kita membuat harga minyak curah naik dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di sejumlah pasar di Bandung, Jawa Barat juga membuat masyarakat beralih ke minyak curah. Di Pasar Kosambi, para pedagang mengeluh karena sudah 1 bulan lebih minyak goreng bersubsidi Minyak Kita sulit ditemukan. Biasanya para pedagang dapat membeli 20 karton, namun kini mereka hanya diberi 2 karton saja dalam sekali pembelian. Kelangkaan minyak kita ya, memang sih banyak yang nyari minyak kita. Tapi kan barangnya nggak ada, ya udah beralih ke minyak curah, tapi sebagian juga ke kemasan yang merek lain. Sementara di Jawa Tengah, distribusi minyak goreng bersubsidi Minyak Kita diketahui masih belum merata. Saat pengecekan di sejumlah pasar Minyak Kita masih sulit ditemukan. Untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi berharga murah ke masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperketat distribusi minyak goreng Minyak Kita. Maka penting untuk digelontorkan lagi yang minyak subsidi dengan merek Minyak Kita itu agar masyarakat bisa membeli dengan harga Rp14.000. Rata-rata sekarang termurah Rp16.000, paling murah Rp16.000.
Dan yang brand-brand itu ya bisa 17, 18, bahkan sampai 20. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan ya minyak kitanya diturunin. Dan kita perketat. Maka saya minta datanya kemarin kabupaten mana akan digelontorkan berapa, kapan. Nah ini cara kita koordinasi dengan pusat. Selain berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Ganjar juga telah menginstruksikan jajaran Bupati Wali Kota untuk terus mengecek ketersediaan stok minyak kita setiap hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, heboh sebuah video memperlihatkan aksi sejumlah orang melakukan semacam ritual di depan beberapa makam viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan pria dan wanita bahkan anak-anak tengah melakukan ritual doa di depan 3 makam. Tampak juga seekor anjing di tengah-tengah mereka. Diduga mereka menganut ajaran sesat. Polisi pun memeriksa mereka yang berlokasi di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menyebut pimpinan ritual bernama Ali Yudin ini diketahui belajar ilmu agama secara mandiri. Hal itu dilakukan Ali Yudin usai berhenti bekerja sebagai supir truk akibat dampak pandemi. Ali Yudin pun merasa memiliki kelebihan, salah satunya bisa menyembuhkan orang sakit. Saat berkonsultasi biasanya para pasien ini diajak Ali Yudin untuk berdoa di 3 makam palsu di rumahnya. Tidak ada lagi kesempatan kepada saudara Udin ya, karena dia sudah menyadari dan memahami sehingga dia memohon maaf atas kesalahan dia tersebut ya, dia tidak bermaksud menyimpangkan aliran ataupun membuat ajaran itu menjadi menyimpang, hanya tujuan dia bahwa makam itu untuk mengingatkan dia akan mati. Jadi oleh karena itu kami sepakat dengan MUI dan tokoh masyarakat, tokoh agama juga Muspika memberikan kesempatan ke saudara Aludin untuk benar-benar beribadah yang sesuai dengan kaidah Islam.